Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh. Wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina. من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له واشهد ان لا اله الا الله وحده لا شريك له واشهد ان محمدا عبده ورسوله اللهم صل على محمد وعلى اله وصحبه ومن تبعهم بإحسان الى يوم الدين. Amma ba'du, ahibati fillah, ikhwani wa akhwati, rahimani wa rahimakumullah. Insyaallah ta'ala kita akan lanjutkan kembali dalam pelajari hadis-hadis yang disebutkan dalam kitab Al-Arba'in An-Nawawiyah, yang mana kita masih dalam penjelasan pada hadis yang kedua. Untuk mengawali, kita baca kembali hadisnya. Semuanya bisa mengikuti. An Umar bin Al-Khattab radhiyallahu anhu, عن عمر بن الخطاب رضي الله عنه أيضا قال بينما نحن جلوس عند رسول الله صلى الله عليه وسلم ذات يوم اطلع علينا رجل شديد بياض الثياب شديد سواد الشعر لا يرى عليه أثر السفر ولا يعرفه منا أحد حتى جلس إلى النبي صلى الله عليه وسلم فأسند ركبتيه إلى ركبتيه ووضع كفيه على فخذيه وقال يا محمد أخبرني عن الإسلام. فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم الإسلام أن تشهد أن لا إله إلا الله وأن محمدا رسول الله وتقيم الصلاة وتؤتي الزكاة وتصوم رمضان وتحج البيت إن استطعت إليه سبيلا. قال صدقت. قال فعجبنا له يسأله ويصدقه. قال فأخبرني عن الإيمان. قال أن تؤمن بالله وملائكته وكتبه
ورسله ورسله واليوم الآخر واليوم الآخر وتؤمن بالقدر وتؤمن بالقدر خيره وشره. خيره وشره. قال صدقت. قال صدقت. قال فأخبرني عن الإحسان. قال فأخبرني عن الإسلام. قال قال أن تعبد الله أن تعبد الله كأنك تراه كأنك تراه فإن لم تكن تراه وإن لم تكن تراه فإنه يراك. فإنه يراك. قال صدقت. قال صدقت. قال فأخبرني عن الساعة. قال فأخبرني عن الساعة. قال قال ما المسؤول عنها ما المسؤول عنها بأعلم من السائل. قال قال فأخبرني عن أماراتها. فأخبرني عن أماراتها. قال قال أن تلد الأمة أن تلد الأمة ربتها ربتها وأن ترى الحفاة وأن ترى الحفاة العراة العراة العالة والعالة رعاء الشاء رعاء الشاء يتطاولون في البنيان. يتطاولون في البنيان. ثم انطلق ثم انطلق فلبس مليا. فلبث ثم قال ثم قال لي ثم قال لي يا عمر يا عمر أتدري من السائل؟ أتدري من السائل؟ قلت قلت الله ورسوله أعلم. الله ورسوله أعلم. قال هذا جبريل هذا جبريل أتاكم يعلمكم دينكم. أتاكم يعلمكم دينكم. رواه مسلم. رواه مسلم. Pada pertemuan yang sebelumnya kita telah menjelaskan tentang apa yang dijawab oleh Rasulullah SAW tentang arkan al-iman, tentang apa itu iman. Di mana penanya mengatakan fa'akhbirni 'anil iman, di mana Rasulullah SAW menjelaskan an tu'mina billahi wa malaikatihi wa kutubihi wa rusulihi wal yawmil akhir wa tu'mina bil qadari khairihi wa syarrihi. Engkau beriman kepada Allah, para malaikatnya, kitab-kitabnya, para rasulnya, dan beriman akan datangnya hari akhir, dan beriman tentang takdir yang baik dan yang buruk. Maka jelasan yang belum kita jelaskan adalah tu'mina bil qadari khairihi wa syarrihi. Kau beriman dengan takdir baiknya dan buruknya. Di dalam hadis ini diulangi kata-kata tu'min, padahal sebelumnya tidak. Sebelumnya seperti al-malaika, kutub, ya, iman kepada malaikat, iman kepada kitab-kitab, iman kepada para rasul, iman kepada hari akhir. Lalu diakhiri dengan diulangi wa tu'mina bil qadari khairihi wa syarrihi. Kata tu'mina diulangi di sini menunjukkan pentingnya iman kepada takdir. Ya, karena iman kepada takdir perkara yang sangat penting dan perkara yang banyak diingkari, sehingga munculnya kelompok yang sekte sesat yang diistilahkan dengan qadariyah, yang mana mereka mengingkari takdir, bahwa manusia perbuatan-perbuatannya itu dia sendiri yang menciptakan. Allah tidak ada ikut andil serta dalam perbuatan hamba. Ini adalah penyimpangan, karena semua yang kita lakukan, yang kita ucapkan,
itu adalah bagian dari ketetapan Allah Subhanahu wa taala. Ya, bagian dari ketetapan Allah Subhanahu wa taala. Kemudian iman kepada takdir itu mengandung 4 perkara. Ketika seseorang mengatakan saya beriman kepada takdir, lalu tanya apa sih iman kepada takdir? Kalau kamu mengaku beriman kepada takdir, apa saja yang harus diimani dalam masalah takdir itu? Maka di sini kita harus mengerti kandungan daripada kita beriman kepada takdir itu, maksudnya kita harus melakukan apa? Harus meyakini apa yang harus kita yakini. Yang pertama bahwa yang terkandung di dalamnya, ya, engkau mengimani ilmu Allah Subhanahu wa taala yang meliputi seluruh makhluknya, segala sesuatu, baik itu secara global ataupun secara terperinci. Bahwa Allah mengilmui segala yang ada. Allah tahu yang telah terjadi, yang akan terjadi, yang sedang terjadi. Ya, Allah mengilmui semuanya. Itu adalah berdasarkan keumuman firman Allah Ta'ala, wallahu bikulli syai'in alim. Dan Allah Maha mengetahui atas segala sesuatu. Ya, dan lebih dikhususkan lagi perkara-perkara yang gaib, menurut kita gaib. Ya, menurut kita gaib, tapi bagi Allah tidaklah gaib. Kemudian apa? Allah juga berfirman, la yadhillu rabbi wa la yansa. La yadhillu di sini para ulama menjelaskan maksudnya tidaklah Allah yajhal. Tidaklah Allah itu tidak mengetahui, jahil, tidak. Tapi Allah Subhanahu wa taala mengetahui, wala yansa. Tidak pula Allah lupa terhadap apa yang telah Allah ketahui. Kalau manusia masih bisa lupa, dia mungkin pernah belajar ini, belajar itu, tapi manusia bisa lupa. Allah tidak akan lupa. Bagaimana tadi ayatnya? La yadhillu rabbi wa la yansa. Dan itu sangat banyak sekali yang menjelaskan ayat-ayat tentang Allah mengilmui atas segala sesuatu. Seluruh makhluk yang Allah ciptakan, Allah Maha mengetahui, baik itu secara global ataupun secara terperinci. Ya, itu demikian. Adapun secara terperinci, perkara-perkara yang wajib diimani adalah Allah mengilmui segala sesuatu secara terperinci. Ya. Bahkan sampai Allah mengetahui apa yang terbersit di dalam hati kita. Sekian juta manusia, Allah mengetahui secara terperinci seluruhnya. Bahkan sekian ratus makhluk yang lain, sekian miliar makhluk yang lain, Allah mengetahui secara terperinci yang kecil atau yang besar. Yang kita tidak mengetahuinya, inilah menunjukkan manusia itu akalnya pendek, jangkauannya pendek, ilmunya terbatas, bahkan sangat-sangat terbatas. Oleh karena itu, hendaknya manusia tidak merasa tinggi hati, tinggi diri, ujub terhadap kelebihan yang Allah berikan kepadanya. Allah Ta'ala berfirman tentang perincian bahwa Allah mengetahui segala sesuatu. Wa indahu mafatihul ghaibi la ya'lamu illa hu. Di sisinya lah kunci-kunci perkara yang gaib yang tidak dapat mengetahuinya kecuali hanya Allah. Ini dalil bahwasanya tidak ada di antara makhluk ini, di antara manusia yang mengetahui perkara yang gaib. Bahkan Nabi saja tidak bisa mengetahui yang gaib kecuali Allah khabarkan kepadanya.
Kemudian wa ya'lamu ma fil barri wal bahri, dan Allah mengetahui apa-apa yang ada di daratan dan di laut. Wa ma tasqutu min waraqatin illa ya'lamu, dan tidaklah daun-daun itu jatuh melainkan Allah mengetahuinya. Ini yang pertama, mengimani Allah mengetahui seluruh makhluknya secara global ataupun secara lokal. Kemudian yang berikutnya mengimani bahwa Allah Subhanahu wa taala mencatat seluruh takdir ya sampai hari kiamat di dalam kitab, di dalam catatan lauhul mahfuz. Ini yang kedua. Kalau yang pertama tadi tentang ilmu, Allah mengilmui segala sesuatu. Yang kedua, Allah mencatat, Allah menulis ketetapan yang Allah tetapkan terhadap seluruh makhluknya, ya, sampai hari kiamat. Sampai hari kiamat. Dan itu dalil-dalilnya sangat banyak sekali. Di antaranya adalah seperti yang disebutkan dalam hadis Nabi SAW ketika Allah Subhanahu wa taala menciptakan al-qalam. Ya. Nabi SAW mengabarkan ketika Allah Subhanahu wa taala menciptakan al-qalam, pena. Maka Allah taala berfirman kepada pena tersebut, "Uktub." Kemudian pena tersebut menjawab, "Qala rabbuma hadza aktub." Tulislah. Pena tersebut kemudian bertanya kepada Allah, "Apa yang harus saya tulis?" Qal uktub ma huwa kainun. Tulislah seluruh apa yang ada. Fajara fi tilka as-sa'a bima huwa kainun ila yaumil qiyamah. Maka kemudian berjalanlah dari mulai waktu itu dengan apa-apa yang terjadi hingga hari kiamat. Ya, di sini hadis ini menunjukkan bahwasanya Allah memerintahkan kepada al-qalam untuk menulis seluruh takdir dan ketetapan Allah Subhanahu wa taala yang terjadi hingga hari kiamat. Hingga hari kiamat. Ini yang kedua, perkara yang wajib diimani ketika ketika seseorang mengimani tentang takdir Allah. Kemudian yang berikutnya adalah yang ketiga, antum bina bi anna kullama hadasa fil qawli fa huwa bi masyiatillahi ta'ala. Bahwasanya engkau beriman ya dengan seluruh apa yang terjadi di alam semesta ini, itu semuanya dengan kehendak Allah. Ya, tidak ada sesuatu pun yang terjadi, baik itu kebaikan, baik itu berupa keburukan, baik itu berupa ketaatan ataupun kemaksiatan, semuanya terjadi dengan kehendak Allah. Karena tidak akan mungkin sesuatu pun itu keluar dari masyiatullah. Ya, tidak ada satupun yang keluar dari ketetapan dan kehendak Allah. Ya, oleh karena itu kaum muslimin, para ulama kaum muslimin, mereka bersepakat akan kalimat masya Allah kan wa ma lam yasha wa ma lam yasha lam yakun. Masya Allah kan, apa-apa yang Allah kehendaki pasti terjadi. Wa ma lam yasha, dan apa yang tidak Allah kehendaki maka tidak akan terjadi, lam yakun. Masya Allah kan wala wa ma lam yasha lam yakun. Jadi semua yang terjadi ini berdasarkan kehendak Allah Subhanahu wa ta'ala. Dan itu umum sifatnya, baik itu perbuatan-perbuatan Allah sendiri atau juga perbuatan-perbuatan para hambanya, itu semuanya berdasarkan kehendak Allah. Terjadinya berdasarkan kehendak Allah Subhanahu wa ta'ala. Ya. Dan banyak dalilnya dalam Al-Quran. Di antaranya adalah
apa yang berhubungan dengan perbuatan Allah Subhanahu wa taala. Walau syaa Allah maqtatala alladziina min ba'di ma ja'atuhumul bayyinat walakin ikhtalafu faminhum man amana wa minhum man kafara walau syaa Allah maqtatalu walakin Allah yaf'alu ma yurid. Di sini menunjukkan adalah perbuatan Allah itu juga Allah berkehendak. Jika Allah menginginkan untuk terjadi, maka terjadi. Jika Allah menghendaki tidak terjadi, maka tidak. Demikian. Kemudian yang keempat adalah al-khalqu, yaitu penciptaan. Jadi setelah Allah mengilmui segala sesuatu, artinya kita meyakini Allah Subhanahu wa taala mengilmui segala sesuatu. Allah mencatatnya di Lauhul Mahfuz. Kemudian Allah berkehendak ya terhadap takdir yang telah Allah tetapkan. Kemudian yang terakhir adalah mencipta. Bahwa semua yang Allah telah tetapkan untuk terjadi Allah ciptakan. Allah yang menciptakannya, Allah yang mewujudkannya. Sehingga di sini bagian dari iman kepada takdir adalah kita mengimani bahwasanya Allah Subhanahu wa taala menciptakan segala sesuatu. Menciptakan segala sesuatu yang merupakan makhluk Allah Subhanahu wa taala. Kemudian Allah taala berfirman wa khalaqa kulla syai'in faqaddarahu taqdira. Dan dialah Allah yang menciptakan segala sesuatu dan menetapkannya sesuai dengan takdir. Semua yang diciptakan oleh Allah, baik langit ataupun bumi, lautan ataupun daratan, sungai, bintang-bintang, matahari, bulan, manusia dan semua makhluk, itu semuanya adalah Allah yang berkehendak dan Allah lah yang menciptakan. Gerakan manusia, gerakan benda-benda dan seterusnya, ya itu semua adalah makhluk Allah Subhanahu wa taala. Ini di antara perkara-perkara yang wajib ya diimani ketika kita mengakui bahwa kita beriman kepada takdir. Sehingga para ulama kemudian mengurutkan maratibut takdir, bahwa urutan-urutan kita beriman kepada takdir adalah apa tadi? Bahwa kita mengimani Allah mengilmui segala sesuatu, segala yang telah terjadi, yang akan terjadi, yang sedang terjadi, ya semuanya Allah mengetahui. Kemudian Allah mencatatnya, mencatat seluruh ketetapan yang Allah takdirkan sampai hari kiamat, itu Allah mencatat. Kemudian yang berikutnya adalah Allah yang menghendaki segala sesuatu yang terjadi. Jika Allah menghendaki maka terjadi, jika tidak menghendaki maka tidak terjadi. Kemudian yang keempat adalah terjadinya ya sesuatu, baik itu berupa makhluk yang namanya manusia atau yang lainnya, semuanya adalah Allah yang menciptakan. Allah yang menciptakan. Itu demikian. Jadi ini adalah iman kepada takdir. Nah, kemudian yang berikutnya adalah terkait dengan pertanyaan malaikat Jibril tersebut kepada Nabi SAW. Qala sadaqta, ya. Kemudian malaikat Jibril mengatakan benar, engkau benar. Kemudian setelah itu qala fa akhbirni 'anil ihsan. Ya, malaikat Jibril kembali bertanya kepada Nabi Muhammad SAW. Fa akhbirni 'anil ihsan, kabarkan kepadaku tentang apa itu ihsan. Maka Nabi SAW menjawab, qala anta abudallaha ka'annaka tarahu fa in lam takun tarahu fa innahu yaraka. Ya, ihsan itu apa? Ihsan adalah engkau beribadah kepada Allah ka'annaka tarahu, seolah-olah engkau mengetahui, melihatnya.
Ini yang disebut dengan maqamul musyahadah. Ibadah itu ada dua keadaan. Pertama maqamul musyahadah, seolah-olah dia bisa melihat Allah. Kemudian yang kedua, wa illam takun tarahu, dan jika engkau tidak melihatnya, ya. Dan di dunia manusia tidak bisa melihat Allah. Fa innahu yara, sesungguhnya Allah melihatmu, mengawasimu, ya, mendengar ucapanmu. Ini adalah maqamul muraqabah. Ya, keadaan di mana seorang itu beribadah seolah-olah Allah selalu melihatnya, mengawasinya dan seterusnya. Dan Allah melihatnya. Sehingga dikatakan tadi maqamul muqarabah. Muqarabah itu selalu diawasi oleh Allah. Ini tentang ihsan. Dan ihsan itu adalah kalau kita jelaskan atau kita maknai bahwa ihsan itu adalah berbuat baik. Lalu bagaimana berbuat baik kepada Allah? Ya. Berbuat baik itu adalah bentuknya beribadah kepada Allah dengan ikhlas. Ya. Kemudian ibadah yang dilakukan harus sesuai dengan petunjuk Rasulullah SAW. Maka semakin dia berikhlas, semakin dia sempurna di dalam mengikuti petunjuk Rasulullah SAW, maka itu adalah lebih baik. Itu adalah sesuatu yang lebih baik. Itu namanya ihsan. Oleh karena itu tadi tingkatan ibadah yang tinggi adalah ketika dia beribadah seolah-olah di samping dia ikhlas untuk petunjuk Rasulullah SAW, dia seolah-olah melihat Allah. Kemudian yang berikutnya, berbuat baik kepada manusia. Ya, kalau berbuat baik kepada manusia itu adalah dia mengerahkan seluruh kemampuannya untuk berbuat baik kepada sesama, baik itu berupa membantu dengan harta, membantu dengan kedudukannya, atau yang lain. Itu berbuat baik. Dalam hadis tersebut, makna ihsan tadi apa? Nabi SAW mengungkapkan dengan anta budallah ka'annaka tarahu fa illam takun tarahu fa innahu yarahu. Tadi yang pertama, ya, engkau beribadah kepada Allah seolah-olah engkau melihatnya. Yang mana ibadah kepada Allah tidaklah akan terwujud kecuali dengan dua hal, yaitu dengan mengikhlaskan ibadah itu kepada Allah saja. Kemudian yang kedua adalah mengikuti petunjuk Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Ya, kemudian seolah-olah dia melihat Allah. Ini yang disebut dengan ibadatu asyauqi wa talab. Ibadah yang menunjukkan dia itu kerinduan dan penuh harap. Ya, penuh harap dengan Allah Subhanahu kepada Allah Subhanahu wa taala. Sehingga mendapati dirinya sangat terdorong, termotivasi untuk melakukan perbuatan-perbuatan yang Allah perintah. Kemudian yang kedua, fa in lam takun tarahu fa innahu yara. Sembahlah Allah Subhanahu wa taala. Beribadahlah kepada Allah Subhanahu wa taala yang disertai dengan rasa takut jika menyelisihinya. Ya, jika engkau menyelisih perintah Allah padahal Allah mengawasimu, Allah melihatmu. Jika engkau beribadah kepada Allah kemudian tidak benar dalam beribadah itu, ketahuilah Allah melihatmu. Maka dia akan selalu takut kepada Allah, karena Allah selalu melihatnya, mengawasinya. Ini kedudukan yang kedua. Maka para ulama mengatakan yang paling afdal adalah kedudukan yang pertama tadi. Ya, itu demikian. Baru kemudian setelahnya. Setelah itu, hibati fillah rahmani wa rahmakumullah. Kemudian penanya di dalam hadis tersebut bertanya kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam,
Qala fa akhbirni 'anis sa'ah. Kabarkan kepadaku tentang apa itu hari kiamat. Ya. Kapan maksudnya kapan terjadi hari kiamat? Maka kemudian ya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam menjawab, "Mal mas'ulu anha bi'a'lama minas sa'il." Tidaklah orang yang ditanya tentang hari kiamat lebih tahu daripada orang yang bertanya. Ya, tidaklah orang yang ditanya tentang hari kiamat lebih tahu dari orang yang bertanya, karena hari kiamat adalah perkara yang gaib. Perkara yang gaib, artinya Nabi SAW tidak mengetahui perkara yang gaib tentang hari kiamat. Hari kiamat adalah hari di mana dibangkitkan manusia dari kuburnya, ya, untuk dikumpulkan di padang mahsyar menghadap Rabbul Alamin. Kemudian di sana nanti akan ditegakkan keadilan Allah berupa ditimbangnya amalan, dihitunglah amalan, dan diberikan catatan amal masing-masing, dan seterusnya. Dalam keadaan mereka dikumpulkan di dalam mahsyar menunggu hingga Allah Subhanahu wa taala mengadili. Kemudian selanjutnya bahwa Rasulullah SAW menjawab, "Mal mas'ulu anha bi'a'lama minas sa'il." Ini menunjukkan bahwasanya Nabi SAW juga tidak mengetahui perkara yang gaib kecuali karena Allah yang mengabarkan melalui. Ya, seolah-olah Nabi mengatakan, jika engkau tidak tahu, maka saya juga tidak tahu. Sedangkan saya tidak bisa mengabarkan sesuatu yang tidak tahu. Karena perkara hari kiamat, ilmu tentang hari kiamat itu hanya Allah yang mengetahuinya, itu kekhususan bagi Allah. Sebagaimana firman Allah Ta'ala, "Yas'alukan nasu 'anis sa'ah." Orang-orang bertanya kepadamu tentang hari kiamat. Maka Allah perintahkan kepada nabinya untuk menjawab. Qul, katakanlah kepada mereka, "Innama ilmuha 'indallah." Ya, ilmu tentang hari kiamat itu hanya di sisi Allah ada. Wa ma yudrika la'alla as-sa'ata takunu qariba. Ya. Wa ma yudrika. Kamu tidak tahu, barangkali hari kiamat itu sudah dekat waktunya. Ya, sudah dekat waktunya. Maka Nabi SAW tidak menjawab karena memang tidak tahu tentang ilmu tentang hari kiamat. Lalu kemudian penanya tersebut bertanya kepada Nabi SAW tentang tanda-tandanya. Qala fa akhbirni an amaratiha. Kabarkan kepadaku tentang amaratiha. Amarah itu adalah alamat, tanda-tanda hari kiamat. Ya, tanda-tanda hari kiamat. Dan di sini para ulama menyebutkan tanda-tanda hari kiamat itu ada tanda-tanda hari kiamat yang sudah terjadi dan sudah selesai. Ada juga tanda-tanda hari kiamat yang terus-menerus masih berlaku, artinya masih mungkin sekarang terjadi, bisa masa yang akan datang terjadi, masa yang berikutnya juga terjadi, generasi berikutnya terjadi. Ini tanda hari kiamat yang pertengahan. Kemudian di sana ada tanda hari kiamat yang kubro, yaitu terjadinya mendekati hari kiamat. Ya, mendekati hari kiamat. Para ulama menyebutkan ada 10 atau berapa, atau kurang dari itu. Seperti keluarnya Dajjal, adanya munculnya Imam Mahdi, adanya Ya'juj dan Ma'juj. Ya, itu semua adalah tanda-tanda hari kiamat kubra. Kemudian nanti turunnya Nabi Isa yang akan membunuh Dajjal.
ya, menghancurkan Ya'juj Ma'juj. Nah, ini adalah apa? Adalah tanda-tanda hari kiamat kubra yang mendekati hari kiamat terjadi. Kemudian ketika Nabi SAW ditanya tentang tanda-tandanya, maka beliau menjawab, antalidal amatu rabbataha wa antaral kufatal muratal alata ri'a asya'i yatatawaluna fil bunyan. Di sini Rasulullah SAW memberikan tanda-tanda dengan dua tanda-tanda. Yang pertama adalah antalidal amatu rabbataha. Antalidal amatu rabbataha. Seorang budak wanita melahirkan tuan-tuannya. Ya, melahirkan tuan-tuannya. Artinya seorang budak melahirkan orang yang merdeka, sehingga dia nanti menjadi apa? Menjadi para tuan, sayyid yang memiliki budak, ataupun bisa jadi menjadi raja dan seterusnya, atau orang yang kaya, bukan lagi statusnya menjadi budak. Di sini para ulama menjelaskan ada dua makna yang masyhur terkait dengan masalah ini. Di antara mereka ada yang mengatakan bahwasanya makna budak-budak itu melahirkan tuannya, ya, artinya budak wanita, hamba sahaya wanita itu melahirkan tuannya. Maksudnya bagaimana? Yang pertama adalah bahwa budak tersebut, wanita tadi, akan melahirkan tuannya dan bukan bagi dirinya. Artinya dia akan menjadi tuan bagi orang lain, sehingga dia nantinya menjadi orang kaya, kemudian memiliki banyak budak. Atau bisa juga makna yang kedua adalah bahwa budak wanita ini melahirkan seorang yang kemudian nanti merdeka, kemudian akan menjadi pengganti bapak. Artinya apa? Seorang laki-laki yang merdeka kemudian menikahi budak, ya, maka kemudian lahirlah dari budak tersebut seorang yang merdeka, karena ikut nasab bapaknya. Nah, maka nanti akan menggantikan posisi bapaknya. Dia menjadi tuan bagi ibu. Itu demikian. Maka ini makna dari yang tersebut. Ya saja Syekh Utsaimin rahimahullah lebih menguatkan kepada makna yang pertama, bahwasanya budak tadi melahirkan orang-orang yang nanti akan merdeka dan dia akan menjadi tuan bagi orang lain, bukan dari menjadi tuan bagi ibu. Ini lebih dekat kepada makna setelah. Itu menunjukkan cepatnya pergantian keadaan. Di mana yang tadinya statusnya budak miskin yang tidak punya apa-apa, lalu sekarang dia berubah menjadi kaya, kemudian merdeka dan dia nanti akan memiliki budak. Nah, itu juga ada hubungannya dengan tanda berikutnya. Wa antaral kufatal quratal alata ri'a asya'i yatatawaluna fil bunyan. Dan engkau akan melihat, itu tanda kedua, engkau akan melihat al-hufata, itu orang-orang yang tidak punya alas kaki, al-urata, mereka-mereka yang tidak memiliki pakaian yang dapat menutupi aurat mereka dengan lengkap. Artinya miskin karena dia tidak punya pakaian secara lengkap. Al-alata itu adalah miskin, fakir, ya, orang yang fakir, orang yang miskin. Lalu ri'a asy-syai, dia itu penggembala kambing. Berarti di sini ada 4 sifat. Ya, sudah tidak punya alas kaki, pakaiannya sederhana, bahkan tidak menutupi auratnya, dikatakan di sini dengan dikatakan telanjang.
kemudian dia miskin plus penggembala kambing. Biasanya kalau penggembala kambing ini ya budak. Atau kalaupun bukan budak, mereka orang miskin pasti. Lalu apa? Yatatawaluna fil bunyan. Apakah mereka orang miskin tadi kok bisa langsung kemudian tinggi-tinggian dalam membangun bangunan? Mereka saling berlomba, saling tinggi-tinggian bangunannya. Apakah orang miskin bisa? Ini menunjukkan dia pergeseran keadaan begitu cepat. Yang tadinya miskin tidak punya apa-apa, bahkan alas kaki saja tidak punya, ya sekarang berubah status menjadi orang yang berapa? Orang kaya, kemudian berlomba-lomba dalam membuat bangunan yang tinggi. Bisa berupa bangunan yang tinggi atau berupa bangunan yang indah dipandang. Nah, ini menunjukkan apa? Pergeseran waktu begitu cepat sehingga mereka berubah keadaannya, berubah status. Dan ini menurut beliau adalah keadaan seperti ini setiap zaman itu terjadi. Barangkali di zaman Nabi SAW juga sudah ada. Yang mereka tadinya budak kemudian berubah, orang miskin berubah menjadi kaya, berlomba-lomba. Di generasi berikutnya mungkin juga ada. Di waktu itu berlomba-lomba meninggikan bangunan. Jadi setiap masa itu berganti. Menurut Nuh ini sekarang kita sudah melihat tanda-tanda hari kiamat. Kemudian generasi berikutnya yang mungkin bangunan lebih tinggi lagi, lebih hebat lagi. Ini adalah merupakan tanda-tanda hari kiamat. Dan seterusnya. Itu demikian. Nah, makanya ini adalah para ulama menjelaskan tanda-tanda kiamat ini adalah bukan tanda-tanda kiamat yang kubro. Karena ini bisa terjadi pada setiap masa, setiap generasi. Kemudian selanjutnya, ya, dalam hadis tersebut dikatakan tuman tolaqa, wala bisa baliyan. Kemudian ya dia pergi. Orang tersebut yang bertanya kepada Nabi SAW tadi pergi. Fala bisa malian, lalu ya berdiam, artinya berlalu beberapa waktu. Nah, di sini dalam lafaz yang lain ada yang mengatakan fala bistu malian. Fala bistu malian ini maksudnya Umar radhiyallahu anhu yang meriwayatkan. Di sini beliau mengatakan lalu apa? Saya tinggal beberapa waktu. Malian itu apa? Waktu yang panjang. Ya, waktu yang panjang. Syekh Shalih Al-Utsaimin mengatakan ada lafaz yang lain dengan mengatakan 3 waktu atau 3 hari atau 3 malam. Ya, jelas beliau mengatakan 3. Maka kemudian apa? Dikatakan di sini Nabi SAW bertanya, "Tsumma qala li." Kemudian Nabi SAW bertanya kepada aku, "Ya Umar, wahai Umar, atadri man as-sa'il?" Apakah engkau tahu siapa penanya itu? Siapa penanya yang pernah datang kemudian bertanya tentang apa itu Islam, apa itu apa? Iman dan ya ihsan serta tanda-tanda hari kiamat. Maka apa? Maka jawaban Umar radhiyallahu anhu, ya, jawaban beliau Allah wa rasuluhu a'lam. Qultu Allah wa rasuluhu a'lam. Ya. Ini menunjukkan bahwasanya beliau tidak mengetahui siapa dia. Umar tidak mengetahui tentang siapa penanya tersebut. Maka kemudian Nabi SAW mengabarkan kepadanya, fa innahu Jibril. Sesungguhnya dia itu malaikat Jibril. Ya. Atakum yu'allimukum dinakum. Yang mana dia datang kepada kalian ingin mengajari agama bagi kalian. Mengajari agama. Ini menunjukkan kalau ya bentuknya usul yang tanda apa? Bentuknya pertanyaan itu sangat akan lebih mudah dipahami, lebih mudah diingat, lebih mudah ditangkap. Ini oleh karena itu sebagian ulama ketika mereka menulis terutama ya panduan-panduan dalam
pembelajaran, terutama untuk anak-anak yang pemula, itu dengan uslub tanya jawab. Uslub tanya jawab. Seperti yang kita pernah pelajari dalam kitab Khut Aqidah. Maka di situ uslubnya apa? Tanya jawab. Karena ini memang untuk pemula, untuk memudahkan agar ia bisa memahami, mudah mengingat terhadap masalah-masalah dalam masalah akidah, ya, atau masalah-masalah yang lain sesuai dengan disiplin ilmunya. Ini hadis yang sangat panjang. Bahkan Syaikhul Utsaimin rahimahullah mengatakan kalaulah hadis ini dijelaskan faedah-faedahnya itu sangat banyak sekali, baik itu ya faedah-faedah yang sifatnya diambil dari mantuknya, lafadznya yang diucapkan, atau dari mafhumnya, dari apa yang dipahami, atau dari isyaratnya. Ini saya akan bisa memunculkan satu kitab besar hanya untuk menjelaskan faedah-faedah dari hadis tersebut. Ya. Dan beliau di sini menyebutkan lebih dari 20, ya, lebih dari 20 faedah. Nah, dia barangkali ada yang ingin mencari faedah-faedah kaitannya dengan hadis ini, maka bisa merujuk kepada hadis Arba'in An-Nawawiyah yang dijelaskan oleh Syaikhul Utsaimin. Insyaallah sudah banyak terjemah. Insyaallah sudah ada terjemahnya, syarah yang disyarah oleh beliau. Kita baca apa yang disebutkan di sini. Fawaidul hadis. Faedah hadis yang disebutkan di dalam kitab yang ada di hadapan itu. Yang pertama adalah istihbabu tajmil thiyabi wal hay'ati 'inda dukhuli 'ala ulama. Ya. Disunnahkan untuk memperbagus pakaian dan juga penampilan ketika masuk kepada majelisnya para ulama. Ya, majelis ilmu seperti kita atau yang semisalnya, terlebih lagi mereka yang ya kedudukan ilmunya tinggi, masyayikh, para ulama, maka hendaknya pakailah sebagaimana apa yang disebutkan dalam luar pakaian yang indah, ya, di antaranya pakaian putih maknanya berkilau-kilau. Kemudian penampilan dengan penampilan yang baik, dan itu adalah bagian dari adab thalabul ilmi, ya, bagian dari adab thalabul ilmi. Di sisi yang lain yang diajarkan dalam hadis ini adalah mendekat, posisi duduk itu mendekat. Bahkan malaikat Jibril ketika datang pertama kali yang menyerupai orang tadi itu dalam keadaan menempelkan apa? Lutut ke lutut Nabi SAW. Bahkan sampai disebutkan bahwasanya kedua tangannya memegang kedua paha Nabi SAW. Walaupun ada pendapat yang lain mengatakan memegang pahanya sendiri. Ini menunjukkan apa? Menunjukkan adab di dalam talabul ilmi. Kemudian yang berikutnya adalah alal alimi idza su'ila an syai'in la ya'lamuhu ay yaqula la adri aw yaqul Allahu a'lam. Ya. Seorang alim, seorang yang memiliki ilmu, walaupun dia memiliki ilmu akan tapi terbatas keilmuannya, dan manusia bertingkat-tingkat antara satu dengan yang lain pengetahuannya. Jadi ada manusia yang sempurna, kecuali Nabi SAW. Itu pun diberikan ilmu oleh Allah Subhanahu wa taala sedikit. Ya. Sehingga apa? Ketika dia tidak tahu, apabila ditanya idza su'ila an syai'in la ya'lamu, apabila dia ditanya tentang sesuatu lalu dia tidak mengetahuinya,
maka hendaknya dia mengatakan la adri, saya tidak tahu. Atau dia mengatakan Allahu a'lam, Allah yang Maha mengetahui. Ini kalau perkara-perkara yang hubungannya dengan ilmu syar'i. Dan perkara-perkara yang dunia yang lainnya, kalau kita terus sudah jawab la adri. Terlebih lagi urusan agama. Ya, Allahu a'lam. Kenapa hanya Allahu a'lam kalau kita saat ini? Karena Nabi SAW sudah meninggal dunia. Ya. Umar radhiyallahu anhu mengatakan Allah wa Rasuluhu a'lam pada saat itu karena Nabi ada. Sehingga kalau kita menjawab cukup Allahu a'lam, tidak menambah wa Rasuluhu. Karena Nabi SAW sudah meninggal dunia. Kemudian yang ketiga, annal ghaiba la ya'lamuhu illallah. Sesungguhnya perkara yang gaib itu tidak ada yang mengetahuinya kecuali hanya Allah. Wa anna kulla man idda'a, dan bahwa sesungguhnya setiap orang yang mengklaim, mengaku anna hunaka unasun, bahwa di sana ada orang-orang yang ya'lamuna al-ghaib, mengaku mengetahui yang gaib, fahuwa kafir, maka dia tergolong orang yang kafir. Artinya orang yang mengklaim, mengaku ya ada orang-orang yang mengetahui perkara yang gaib selain Allah, berarti dia telah mendustakan ayat-ayat Allah, maka dia dikategorikan kafir. Padahal dia tidak mengaku dirinya. Artinya dia mengklaim ada orang, ada manusia yang mengetahui perkara yang gaib. Yakin dia itu mengetahui yang gaib, maka dia jatuh pada kekufuran. Terlebih lagi orang yang mengaku dia mengetahui yang gaib. Ya, Nabi saja tidak bisa mengetahui perkara yang gaib kecuali dengan wahyu Allah Subhanahu wa taala. Kemudian di antara faedah yang lain saya tambahkan sedikit dari sini. Ini ada penjelasan tentang kebaikan akhlak Nabi SAW, di mana beliau mau duduk bersama sahabat-sahabat. Ya, di mana sahabat-sahabatnya duduk kepadanya. Tidak kemudian dia menyendiri, ya, duduk sendiri, orang lain jauh darinya, atau duduk di atas sendiri, dan seterusnya. Tidak. Tapi kumpul bersama mereka, sahabat-sahabat Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam. Ya, itu demikian. Kemudian tadi malaikat bahwasanya menyerupai manusia itu bukan sekehendak dirinya sendiri, tapi itu dengan izin Allah. Bahwasanya malaikat itu bisa berubah bentuknya menyerupai manusia bukan kehendak dirinya, tapi dengan izin Allah, dengan kehendak Allah Subhanahu wa taala. Nah, ini diantaranya. Dan masih banyak lagi faedah-faedah yang lain bisa merujuk kepada kitab beliau. Kemudian aqwalus salaf, perkataan para salaf terkait yang hubungannya dengan hadis ini. Qala Bakar Al-Muzani rahimahullah, beliau mengatakan, ya, min mathalika ya ibnu Adam, di antara perumpamaan bagi wahai ibnu Adam, khulli bainaka wa bainal mihrab wa bainal ma, kullama syi'ta dakhalta 'ala Allah azza wa jalla, laisa bainaka wa bainahu turjuman. Ya, kosongkan dirimu antara dirimu dengan mihrab dan dengan air.
Kullama syi'ta, kapan saja atau semakin engkau menghendaki masuk kepada Allah yang menyendiri dengan Allah Subhanahu wa taala, laisa bainaka wa bainahu turjuman. Tidak ada antara dirimu dengan Allah itu penerjemah. Artinya di sini tadi menggambarkan bagaimana kedudukan ihsan yang tinggi. Ya, ketika kita menyendiri tengah malam yang gelap gulita, orang-orang sedang terlelap tidur, kita berada di mihrab di antara dua masjid atau di tempat-tempat yang lainnya yang orang tidak melihat, maka sungguh ketika kita bermunajat kepada Allah Subhanahu wa taala, seolah-olah kita berbicara kepada Allah secara langsung, sehingga digambarkan laisa bainaka wa bainahu turjuman. Tidak ada antara dirimu dengan Allah penterjemah. Perantara yang lain tidak ada. Langsung kita bermunajat, mengadukan segala keinginan kita, masalah kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Kemudian qala Muslim bin Yasar Allah mengatakan, ma taladdada al-mutaladdiduna bimisl al-khalwati bi munajatillahi azza. Ma taladdada al-mutaladdidun, tidak ada yang dapat melebihi kelezatan bagi orang-orang yang merasakan kelezatan, kenikmatan seperti kelezatan berkhalwah, bersendiri dengan Allah Subhanahu wa taala. Menyendiri dengan Allah, munajat kepada Allah. Ini sungguh tidak ada kelezatan, kenikmatan yang melebihi. Dan ini tidak bisa merasakannya kecuali orang-orang yang sudah melakukannya, mencobanya, dan terus melakukan. Maka sungguh dia akan merasakan kenikmatan itu. Sungguh akan merasakan kenikmatan tersebut. Digambarkan Rasulullah SAW bagaimana salat sampai kemudian bengkak-bengkak kakinya. Ini tidak lain adalah karena saking merasakan kelezatan, kenikmatan bermunajat kepada Allah Subhanahu wa taala. Sehingga beliau selalu menyendiri dalam salatnya, selalu berdua dengan Allah Subhanahu wa taala dalam salat. Tengah malam yang gelap gulita, tidak ada orang. Itu demikian. Ini di antara aqwalus salaf yang disebutkan. Demikian barangkali yang dapat kita bahas dan kita sampaikan terkait dengan masalah al-hadis yang kedua. Mudah-mudahan Allah Subhanahu wa taala memberikan taufik dan hidayah kepada kita untuk bisa memahami apa yang terkandung di dalamnya dan juga mengamalkannya. Demikian barangkali kita akhiri dengan kajian hadis yang terakhir dengan ada beberapa pertanyaan.